Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurhaida untuk mata pelajaran marketing. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah menganalisis segmentasi pasar dan melakukan segmentasi pasar. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menguraikan pengertian segmentasi pasar dengan tepat, yang kedua menelaah tujuan strategi segmentasi pasar dengan benar, tiga menganalisis tingkatan segmentasi pasar dengan cermat, empat membandingkan manfaat dan resiko dari segmentasi pasar dengan benar, dan yang kelima, menentukan segmentasi pasar dengan percaya diri. Dan yang keenam, melakukan prosedur segmentasi pasar dengan benar. Nah, adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, apa itu segmentasi pasar? Ya, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan atau segmen pasar yang bersifat homogen. Nah, apa yang menjadi tujuan segmentasi pasar? Berikutnya adalah tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, lebih mudah membedakan pasar. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. Yang ketiga, untuk menganalisis pasar. Yang keempat, menemukan ceruk atau celah pasar atau niche marketing. Yang kelima, menguasai posisi dan superior dan kompetitif. Dan yang keenam, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, sekarang kita lihat tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama, pemasaran massal adalah segmentasi pasar yang berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama kepada semua konsumen. Tingkatan yang kedua adalah pemasaran segmen. Adalah segmentasi pasar yang menyadari bahwa konsumen memiliki perbedaan dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Tingkatan yang ketiga adalah pemasaran ceruk atau celah, yaitu segmentasi pasar yang berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen tertentu. Strategi ini memanfaatkan celah pasar yang bukan menjadi sasaran produk yang umum diburu konsumen. Nah, tingkatan yang terakhir adalah pemasaran mikro. Nah, segmentasi ini adalah menyesuaikan produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Apa saja ya manfaat segmentasi pasar? Manfaat segmentasi pasar adalah yang pertama, dapat membedakan antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui sifat setiap segmen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencari segmen yang potensinya paling besar. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk memilih segmen yang akan dijadikan pasar sasaran. Segmentasi juga memiliki sejumlah risiko, antara lain yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan.
Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa, bahkan dapat menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dan yang kelima, segmen yang dituju tidak merespon produk dengan baik. Menurut Kotler, dalam menetapkan segmentasi pasar, konsumen dapat menggunakan variabel-variabel yang terkandung dalam segmentasi pasar itu sendiri sebagai dasar segmentasi pasar. Yang pertama, variabel perilaku, yaitu kelompok konsumen yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap suatu produk. Yang kedua, variabel geografis, yaitu pengelompokan konsumen pada segmen pasar berdasarkan variabel geografis didasarkan atas tempat lokasi dan daerah tertentu. Yang ketiga, variabel demografis. Segmentasi berdasarkan variabel demografis membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Dan yang keempat, variabel psikografis, yaitu segmentasi pasar yang digunakan adalah berdasarkan pada masalah kepribadian seseorang. Segmentasi perilaku dapat diukur antara lain dengan menggunakan indikator berikut ini. Yang pertama, manfaat. Yang kedua, status pengguna. Yang ketiga, tingkat pemakaian. 4, kesempatan. 5, tingkat kesiapan konsumen. Dan yang keenam, status loyalitas. Variabel geografis mengelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis yang dapat dibedakan. Yang pertama, wilayah dapat berbentuk negara, provinsi, pulau, dan lain-lain. Yang kedua, kepadatan penduduk. Dan yang ketiga adalah iklim. Nah, segmentasi demografis mengelompokkan konsumen atas variabel demografis yang meliputi bisa usia, jenis kelamin, terus tipe keluarga, siklus hidup, penghasilan, kemudian pekerjaan, pendidikan, kemudian kepemilikan rumah, agama, juga ras kebangsaan. Untuk variabel psikografis, segmentasinya dilakukan pasar menurut variabel-variabel kepribadian atau personality dan kelas sosial atau gaya hidup. Baik, kita lanjutkan prosedur segmentasi pasar, di mana ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap survei, merupakan tahap mengumpulkan informasi, yaitu peneliti melakukan wawancara dan pengamatan. Tahap yang kedua adalah tahap analisis, merupakan tahap menganalisis informasi yang telah diperoleh melalui survei. Dan yang ketiga adalah tahap pembentukan, merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil setiap segmen yang terbentuk, di mana setiap segmen yang dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, dan psikografis. Nah, baiklah, di sini ada aktivitas kegiatan di mana ada suatu permasalahan, ya. Di sini kalian silakan identifikasi, kenali salah satu produk di pasar atau usaha kalian. Jalankan, baik itu usaha orang tua, saudara, keluarga, atau tetangga. Lalu buatlah analisis segmentasi pasar. Dengan menganalisis segmentasi pasar terhadap usaha kalian, dapat diketahui segmentasi apa yang dipergunakan dan siapa target market dari usaha tersebut. Silakan kalian ikuti langkah-langkah kerja yang ada di sini sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.
Nah, untuk mengukur kemampuan kalian selama pembelajaran kita dari awal sampai akhir, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulannya, dengan mempelajari analisis segmentasi pasar, kita dapat memahami bagaimana membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan atau segmen pasar yang bersifat homogen, serta juga dapat memahami tujuan, manfaat, resiko, dan prosedur segmentasi pasar. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.